Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mandi junub hukumnya wajib bagi orang yang berhadas besar. Ada riwayat yang mengisahkan seseorang mendapat perlakuan kasar karena semasa hidup tidak pernah mandi wajib atau mandi junub. Kisah ini diceritakan Imam Al-Ghazali dalam kitab Kasyif Ulum Al-Akhirah yang diterjemahkan Abu Hamidah MZ dengan bersandar pada riwayat yang diceritakan oleh lebih dari seorang perawi. Diriwayatkan orang-orang yang telah meninggal terlihat dalam mimpi, lalu ditanyakan kepada mereka tentang kondisinya di alam kubur. Apa yang Allah perbuat kepadamu? Ia menjawab, tinggalkanlah aku. Pada suatu hari aku pernah tidak dapat mandi junub. Karenanya Allah memakaikanku kepadaku pakaian dari api sehingga aku menggeliat-geliat hingga tubuhku hangus. Seperti diketahui, para ulama menyatakan hukum mandi junub adalah wajib. Dalil kewajiban mandi junub bersandar pada firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum janaban fatahhirhu. Artinya, jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Terkait bersuci dari hadas, ada juga riwayat yang menceritakan seseorang terlihat di mimpi lalu ditanyakan kepadanya, "Bagaimana keadaanmu?" Orang itu menjawab, "Aku pernah menunaikan sholat tanpa berwudu. Karenanya Allah menyerahkan kepadaku serigala yang menakutkanku di dalam kuburanku. Keadaanku adalah sejelek-jeleknya keadaan." Imam Al-Ghazali juga menceritakan riwayat serupa tentang kondisi orang di alam kubur yang terlihat dalam mimpi. Di antara mereka ada yang terlihat lalu ditanyakan kepadanya, "Apa yang Allah perbuat kepada kamu?" Orang itu menjawab, "Orang yang memandikanku membawaku dengan kasar, sehingga sebuah paku yang tertancap pada tempat memandikan merobek-robek tubuhku. Karenanya aku merasa sakit." Ketika pagi tiba, hal tersebut ditanyakan kepada orang yang memandikannya. Ia menjawab, "Hal itu bukan keinginanku, tidak sengaja melakukannya." Banyak hadis lain yang menceritakan kisah-kisah semacam ini. Imam Al-Ghazali mengatakan hadis tersebut menjelaskan bahwa para penghuni kubur juga merasakan sakit di dalam kubur karena mereka, Rasulullah melarang mematahkan tulang orang yang sudah meninggal. Hal ini bersandar pada sabda Rasulullah SAW, mayat itu merasakan sakit di dalam kuburnya sebagaimana orang hidup merasakan sakit di dalam rumahnya. Terdapat riwayat yang mengisahkan seseorang duduk-duduk di pelataran kuburan. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau melarang dan bersabda, "Janganlah kalian menyakiti orang-orang yang telah meninggal di dalam kubur mereka." Sahabat yang beriman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setan, jin, maupun iblis adalah musuh nyata bagi manusia. Mereka akan selalu menggoda anak cucu Adam hingga hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana janji mereka yang termaktub dalam surah Al-Hijr ayat 39 untuk terus menyesatkan manusia. Ia iblis berkata, "Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua." Namun ada beberapa kelompok orang yang tidak akan digoda oleh iblis. Setan takut terhadap mereka karena suatu alasan. Lantas siapa saja golongan manusia yang paling ditakuti setan? Golongan orang yang sangat ditakuti setan, iblis, dan setan berjanji akan terus mencoba menyesatkan manusia. Akan tetapi, ada sejumlah orang yang tidak berani mereka goda. Berikut golongan manusia yang paling ditakuti setan. 1. Orang yang takut kepada Allah. Manusia yang takut kepada Allah sangatlah ditakuti setan. Nabi SAW melalui sabdanya menuturkan, "Barang siapa takut kepada Allah, Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu." Hadis riwayat Baihaqi. Sayyid Qutb juga memaparkan dalam tafsir Fil Zilalil Quran, menurutnya manusia tidak perlu takut kepada setan dan teman-temannya, dan yang patut diketakuti hanyalah Allah. Hal ini sebagaimana kalamnya dalam surah Ali Imran ayat 175, dia berfirman, "Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakuti-nakuti kamu,
dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang mukmin. Dua adalah orang-orang yang mukhlas. Salah satu orang yang paling ditakuti setan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang mukhlas. Mukhlas adalah orang yang hatinya bersih dan suci. Allah berfirman, "Ya iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Tiga orang yang alim. Orang yang alim adalah orang yang luas ilmu agamanya. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seorang yang alim jauh lebih ditakuti oleh setan dibanding 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Hal itu karena orang alim tidak mudah menuruti ataupun tertipu oleh godaan setan. Karena itu setan kesulitan saat menyesatkan mereka. Sementara ahli ibadah, terutama iblis, sunnah yang hanya bermanfaat bagi orang yang mengerjakan saja, yang tidak berilmu mudah digoda iblis. Karena umumnya mereka hanya mementingkan ibadah daripada kewajiban mencari ilmu. Dalam riwayat, Rasulullah juga menyebutkan keutamaan lain dari orang alim, termasuk orang yang berilmu lebih besar pahalanya ketimbang orang yang puasa dan berperang di jalan Allah. Riwayat dikutip Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih Al-Mutafaqih. 4. Orang yang ahli fikih. Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Said Al-Qatir menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas, seorang faqih lebih ditakuti setan daripada orang ahli ibadah yang bodoh. Faqih di sini diartikan sebagai orang paham ilmu agama, dan ada pula yang mengartikan faqih sebagai orang ahli fikih. 5. Orang yang berzikir. Dalam buku Terhubung dengan Tuhan, Abdullah Wahid menjelaskan bahwa golongan orang yang selalu mengingat atau berzikir kepada Allah adalah musuh yang sangat ditakuti setan. Iblis maupun setan tidak akan berani mendekati bahkan mengganggu mereka. Hal ini sebagaimana Rasulullah, sesungguhnya setan meletakkan moncongnya di hati anak Adam. Apabila ia mengingat Allah zikrullah, maka setan akan mundur. Dan apabila ia lupa pada Allah, maka setan akan membisikkan menggoda hatinya. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Ya'la. Sahabat yang beriman, itulah sederet orang yang paling ditakuti setan. Mari menjadi orang-orang yang seperti disebutkan tadi, agar setan tidak akan berani menggoda dan menyesatkan kita. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mungkin sebagian orang yang terjebak pinjol merasa bimbang. Apakah hukum tidak bayar pinjol menurut Islam dan dalilnya? Namun kita juga tahu bahwa di saat menggunakan jasa pinjol, maka ada adab berhutang dalam Islam yang terjadi. Hutang merupakan hal yang sangat berat beban dan tanggung jawabannya. Bagi yang ingin tahu apa hukum tidak membayar pinjol, hukum tidak bayar pinjol berikut akan dibahas secara lengkap. Hukum tidak bayar pinjol dari sisi Islam dan dalilnya. Manusia menghadapi banyak ujian saat berada di bumi, karena bekal dan ujian tersebut akan dibawa ke akhirat. Termasuk salah satunya dari sisi ekonomi, di mana manusia mungkin akan menghadapi cobaan ketika mereka harus mengalami ekonomi yang sulit dan berat. Sehingga salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah meminjamkan uang kepada orang lain, baik ke teman, saudara, orang tua, atau bahkan lembaga khusus yang menyediakan peminjaman seperti pinjaman online. Sedihnya, pinjol merupakan bumerang bagi penggunanya. Mereka yang mendapatkan pinjaman seperti angin segar saat membutuhkan dan merasa keberatan saat mengembalikannya. Ada banyak isu yang menjelaskan bahwa kita tidak harus mengembalikan pinjol karena memberikan bunga yang tidak masuk akal. Belum lagi hal tersebut mengandung riba. Padahal, uang yang didapatkan telah terhitung sebagai transaksi dan juga hutang. Dengan tidak membayar pinjol pun, maka kita dianggap telah mengabaikan hutang yang telah kita buat. Tentu hal ini bertentangan dengan keharusan umat muslim dalam membayar hutang. Terjerat pinjol haruskah dibayar? Pertanyaannya, apakah yang dilakukan jika memang benar terjerat pinjol? Apakah harus membayar uang? Beberapa tokoh agama tetap menyarankan untuk membayarkan uang yang telah dipinjam sebelumnya.
Karena bagaimanapun uang tersebut adalah uang yang masuk ke dalam hutang dan kita harus menyelesaikan hutang selama di dunia, terutama hutang yang didapat dihitung seperti uang, makanan, sembako, perhiasan, dan harta lainnya. Sebagaimana dalam dalil mengenai hutang yang diriwayatkan hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang berhutang hendaklah ia segera melunasinya." Selain itu, dibahas juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188. "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu memberikan suap kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang tidak benar." Walaupun begitu, kita tahu bahwa dalam pinjaman online atau pinjol terdapat bunga bank yang juga riba yang besar. Apakah sebagai umat muslim kita bisa menggunakannya? Sebaiknya kita melakukan negosiasi terlebih dahulu, di mana inti dari pinjaman sudah pasti harus kita lunasi sesuai dengan penerimaan. Namun uang bunga negosiasi untuk bisa dihilangkan karena alasan mengapa riba diharamkan merupakan dosa besar yang tidak boleh dilakukan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali atau mengembalikan riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Adapun jika memang harus membayar uang administrasi atau biaya kepengurusan, sebagai peminjam kita diperbolehkan membayar uang jasa tersebut karena dianggap sebagai transaksi jasa yang diterima. Hanya saja cukup dihindari dan hilangkan bunga atau ribanya. Bertobat dan meminta ampunan. Baik membayar pinjol ataupun tidak membayar pinjol, keduanya perbuatan salah dan sama-sama berdosa. Setiap insan berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tahu bahwa hal tersebut salah, hentikan penggunaan pinjol yang hanya akan membawa keburukan dan kesulitan bagi Anda. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.